Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita akan mencoba memahami surah yang baru, yaitu surah Qaf, yang ini merupakan surah Makkiyah. Nanti kita akan bisa rasakan bagaimana isi surah ini berbeda dengan surah-surah sebelumnya, surah Muhammad, kemudian surah Al-Fath, kemudian surah Al-Hujurat, yang semuanya diturunkan setelah hijrah. Sementara surah Qaf ini turunnya adalah sebelum hijrah. Maka surah Qaf ini banyak berbicara soal akidah, sementara surah-surah yang sebelumnya, yaitu surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Al-Hujurat, berbicara soal syariat. Akidah memang landasan pokok dari agama. Yang ini berbeda dengan syariat. Kalau ad-din itu tetap, kalau syariat berubah-ubah. Nah, dulu kan sudah saya jelaskan. Din ini la tabdila li khalqillah. Inna dina indallahil Islam. Sejak zaman Nabi Adam, atau sebagian mengatakan Nabi Nuh alaihissalam, sampai nanti kiamat, agama itu Islam. Tapi syariatnya berubah-ubah. Seperti sholat, zaman Nabi Musa dengan kita beda. Rakaatnya misalnya semacam. Pernikahan, ini syariat. Zaman Nabi Adam boleh incest atau incest, kakak dapat adik dan seterusnya. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Nah, itulah namanya syariat, ya. Nah, kita akan banyak berbicara ini soal akidah, ya, yang merupakan landasan pokok dari agama. Surah Qaf ini memang punya beberapa keistimewaan, keutamaan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya hadapi ini dijelaskan fadlu surati Qaf, keutamaan surah Qaf. Rawa al-Imam Ahmad anna Umar bin al-Khattab sa'ala Aba Waqidin al-Laythi makana Rasulullah SAW yaqra'u fil id qala biqaf waqtarobat. Warawahu Muslim wa ahlus sunan al-arba'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid al-Laythi, apa yang dibaca oleh Rasulullah di sholat id apa? Beliau menjawab, beliau membaca surah Qaf dan iqtarabah tis'atu wang syaqqal qamar. Surat Al-Qamar yang dulu saya baca waktu gerhana matahari.
Ya, jadi itu memang cukup panjang bacaan beliau ya kalau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, di samping riwayat yang lain ya, Al-A'la dan Al-Ghosyah dan seterusnya. Ini yang pertama. Haditsun akhar warawa Ahmadu an Ummi Hisham binti Harithah qalat laqad kana tanawwuruna wa tanawwurun nabi wahidan sanatain au sanatan wa ba'da sanah wa ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin alal mimbari idza khotoban nas, rawahu Muslim. Ini yang kedua. Dari Ummi Hisham binti Harithah, dia berkata, sungguh Rasulullah telah menerangi kami dan beliau, penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada person atau orang per orang dari para sahabat 2 tahun atau setahun setengah. Apa yang dijadikan oleh Rasulullah untuk menerangi para sahabat, yaitu surah Qaf. Saya tidak mengambil surah Qaf ini kecuali langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca setiap hari Jumat di atas mimbar, artinya digunakan untuk khutbah surah ini ketika berkhutbah dengan atau kepada manusia. Jadi surah Qaf ini sebagai materi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat selama setahun atau 2 tahun, diulang-ulang oleh beliau. Maka kita tidak perlu heran apabila ada imam atau khotib yang mengulang-ulang materinya. Pernah ada seorang ulama mengulang-ulang materi 1 ayat, dan itu diperhatikan oleh makmumnya. Syekh, ketika Anda khutbah kok yang dibaca ini saja, lah kamu sudah amalkan apa belum? Nah, ya ini. Jadi jangan jawab begini, paling yang dikhutbahkah itu. Nah, ini meremehkan, ya itu. Atau kisah dari Kiai Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, di mana-mana taklimnya isinya hanya surah Al-Maun, sampai mungkin ada audiennya bosan. Pak Kiai, kenapa surah Al-Maun melulu? Dah, beliau jawabnya sama, emangnya sudah kamu laksanakan? Nah, itulah tadi Rasulullah selama setahun 2 tahun, setahun setengah selalu membaca surah Qaf di dalam khutbahnya. Lagi warawa Abu Dawud an Ibnatil Harith bin Nu'man qalat ma hafidtu Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaktubu biha kulla jumu'atin. Qalat wa kana tanawwuruna wa tanawwuru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahidan. Wa qadza rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari putrinya Al Harith bin Nu'man, dia berkata, riwayat Abu Dawud, tidaklah saya hafal surah Qaf ini kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau gunakan surah ini sebagai khutbah setiap hari Jumat. Nah, demikianlah para ikhwan semuanya fadilah dari surah ini.
Kemudian bagaimana para ulama menjelaskan, menafsirkan surah ini? Surah ini diawali dengan tadi huruf fawatihus suwar, huruf muqtati'ah yang berupa potong-potongan. Tetapi pilihan yang digunakan untuk surah, untuk fawatihus suwar, ini huruf bukan sembarangan. Diucapkannya mudah, didengarkannya enak. Lah, ya ini seperti qaf. Nah, itu mudah diucapkan, enak didengar. Jarang huruf-huruf yang sulit diucapkan, kemudian juga kurang pas didengar yang Allah gunakan untuk fawatih. Misalnya ba, nah kan itu didengarkannya kan kurang pas. Atau ta, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang huruf-huruf yang ia pilih untuk pembuka surah. Nah, tentang pengertian huruf-huruf fawatihus suwar, para ulama sejak dulu dan mungkin nanti sampai hari kiamat berbeda pandangan. Masing-masing punya pendapat dan itu bisa dibenarkan. Tetapi setinggi-tingginya adalah wallahu a'lam bishawab. Nah, semacam itu. Surah Qaf atau Qaf ini menurut Ibnu Abbas, Qaf itu adalah nama gunung yang ada di belakang bumi kita, yang terhampar ketika Allah menciptakan lautan yang begitu luas. Maka di belakang lautan yang luas itu terdapat sebuah gunung, namanya Gunung Qaf. Nah, ini salah satunya. Walaupun kemudian banyak dikritisi oleh para ulama yang sudahnya. Apakah ini memang pandangan Abdullah bin Abbas atau mungkin itu cerita-cerita Israiliyat? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang menyatakan Qaf ini merupakan singkatan dari nama atau asmaul husna, yaitu qawiyun atau qadirun, nah, atau qaribun. Jadi semua yang berawalan dengan Qaf itu yang dimaksudkan. Tapi sudah tentu hanya Allah lah yang tahu apa yang dimaksudkan dengan Qaf itu tadi. Apalagi kalau bersumber dari Israiliyat, kita hati-hati. Karena memang walaupun Rasulullah membolehkan untuk mengambil Israiliyat selama tidak bertentangan dengan nas-nas yang sharih, tetapi mayoritas cerita-cerita Israiliyat ini diragukan. Kenapa? Nah, dianalisis oleh Ibnu Katsir. Pertama, kitabnya ahli kitab itu ditulis jauh setelah para nabi wafat, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan lebih besar. Yang kedua, nah ini lagi, mereka itu tidak mengharamkan khamr, sehingga kemungkinan banyak ketika nulis mereka sedang mabuk. Nah, kalau udah mabuk ya tulisannya banyak yang keliru. Nah, ini kemudian banyak kepentingan yang memang orang pendeta-pendeta, untuk yang kita semuanya tahu di Quran sebutkan, mereka rata-rata beragama untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan pengikut. Maka ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka akan dihapus, ya. Karena itu hati-hati kita mengambil sumber dari Israiliyat, walaupun sekali lagi apabila memang tidak bertentangan dengan nas yang kuat, yang sharih, kita bisa mengambilnya. Oleh karena itu kan dulu sebutkan ada 3
yang kita tolak, yang kita diam, dan yang kita bisa ambil. Nah kemudian ini Masya Allah ya, wal Qur'anil Majid, dan Quran yang sangat mulia. Inilah para ikhwan semuanya, Allah setelah berfirman dengan menggunakan huruf muqtati'ah tadi, bersumpah wal Qur'ani, demi Quran al-Majid yang sangat mulia. Pada ayat pertama ini Allah bersumpah bahwasanya Quran ini sangat mulia. Kemuliaannya dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama, dia tidak akan berubah selama-lamanya. Tetap semacam itu. Siapapun yang akan merubahnya mesti akan hasilnya ketahuan. Tidak mungkin bisa. Yang kedua, dari segi isinya, semua yang ada di dalam Al-Quran ini memang cocok dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Jadi tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Ini kemuliaannya. Manusia sejak dulu sampai sekarang dan sampai nanti yang akan datang mesti membutuhkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan lebih dahsyat itu yang ketiga, tidak ada satu kalimat pun, satu huruf pun di dalam yang sia-sia. Isinya semuanya bernas, semuanya bermakna, tidak ada satupun yang terbuang. Nah, itulah kemuliaan Al-Quran. Kalau sampai kita tidak senang dengan Quran, dan kebangetan bang, jadi Allah menyatakan wal Qur'anil Majid, demi Quran yang sangat-sangat mulia. Tetapi nah ini, bal ajibu an ja'ahum mungdirum minhum faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Bal ajibu, bahkan merasa tercengang, merasa heran. Siapa? Apa yang mereka herankan? Anja'ahum, akan datang kepada mereka mungdirun, seorang pemberi peringatan, minhum, dari mereka. Faqalal kafiruna, maka berkatalah orang-orang kafir, hada syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang mengherankan. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan mereka merasa tercengang mendengar berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah telah menurunkan wahyunya kepada salah seorang dari mereka yang mereka tahu latar belakangnya, yang mereka tahu keturunannya, silsilahnya, yang mereka tahu perilakunya setiap hari. Maka disebutkan minhum, dari mereka. Tetapi mereka heran dengan apa yang dibawa. Jadi mereka sebetulnya tidak heran dengan Rasulullah, tidak dapat membantah tentang kehidupan Rasulullah, dicari celahnya tidak ditemukan. Mereka tahu betul dari segi nasab memang beliau orang yang paling bersih nasabnya. Nanti di belakang dijelaskan. Dari segi kehidupannya beliau pun bersih dalam kesehariannya. Dari segala aspek, dari pembicaraannya beliau tidak pernah bohong. Jadi mereka bukan heran kepada pribadi Rasulullah, tetapi
yang mereka herankan, mereka tercengang adalah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka herankan. Faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Mereka berkata, orang-orang kafir, ini sesuatu yang ajib. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa semua orang tercengang, heran mendengar berita Quran. Apa yang membuat mereka tercengang? Nah, ini ayat yang ketiga. Aidza mitsna, apakah ketika kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi debu, menjadi tanah. Zalika, yang demikian itu, raj'un, pengembalian, ba'idun, yang jauh. Jadi apakah ketika kami sudah mati dan kami sudah menjadi debu, itu akan kembali lagi? Nah, itu yang membuat mereka tercengang. Tidak pernah mereka mendapatkan pengajaran semacam ini sebelumnya. Mereka menggunakan logika yang tidak benar sudah tentu. Ini pengembalian yang jauh. Tidak mungkin kami akan, ini mustahil. Nah, itulah kalau orang-orang hanya mengandalkan akalnya saja, tidak menggunakan imannya. Maka tadi sudah saya sampaikan, ayat ini dan seterusnya nanti akan berbicara soal akidah, bukan soal logika akal, yang kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang tidak. Jadi menurut mereka tidak mungkin orang yang sudah hancur menjadi tanah akan dikembalikan hidup. Ini mustahil, tidak mungkin akan dapat terwujud. Sebab, nah, ini menurut mereka memang tidak masuk akal. Misalnya orang yang sudah mati, tidak usah, ini logika mereka, tidak usah menjadi tulang belulang lah. Misalnya ada orang mati kemudian hidup lagi, gimana kira-kira? Ya kan tadi bilang tadi, kalau di akalnya mungkin tidak usah jadi tulang belulang lah. Sudah mati kemudian hidup. Maka coba, mana ada orang yang mati kemudian hidup lagi? Belum pernah ada. Tetapi kalau memang Allah menunjukkan kuasanya, bisa saja seperti terjadi pada Nabi Isa. Tetapi umumnya memang semacam itu. Tidak ada orang yang sudah mati kok hidup lagi, apalagi ini sudah menjadi tulang belulang. Ada kacau ini, nggak karuan semuanya. Tetapi kemudian Allah menjawab dengan lebih dari itu. Qad alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma tangkusul ardu, apa yang ditelan oleh bumi, yang dikurangi oleh al-ardu bumi, minhum dari mereka, wa indana, dan di sisi kami, kitabun, ada catatan, hafidun, yang terpelihara dengan baik. Nah, inilah untuk menjawab keheran-heranan mereka. Allah menyatakan bahwasanya Dia, Allah, tahu apa yang disusuti, ya, nakoso, yang kusuh artinya gitu, yang dikurangi oleh bumi. Bahasa manusia apabila mereka itu meninggal dunia, maka lah, ini bahasanya memang bahasa sangat dahsyat. Kok bahasanya dikurangi oleh bumi? Nah, ini gimana nih kira-kira? Dikurangi oleh bumi. Memang betul. Ketika kita mati, tubuh kita dikubur terus apa?
bukan dikurangi, ini bukan ditumbun, bukan. Tapi tubuh kita mudahnya gini, dimakan. Jadi matanya dimakan oleh tanah ya, itu maksudnya dikurangi semacam itu. Kemudian telinganya dimakan, dikurangi. Ini memang bahasa yang memang betul-betul menakjubkan, tidak terbayang saat itu oleh mereka, menggunakan kata nakoso yang kusuk. Inilah para hewan semuanya dasarnya Quran ini, sehingga memang menakjubkan ya. Kita insya Allah lanjutkan besok pagi. Wallahu alam bisawab. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.